Jujur, kalian sedih dan pilu nggak sih? Satu persatu negara ASEAN mulai naik kelas menjadi negara maju, sementara Indonesia rasanya semakin tertinggal di belakang. Woi, gegabah siapa nih? Indonesia itu lebih maju dibanding Vietnam, Singapura, Malaysia. Vietnam susul Singapura dan Malaysia jadi negara maju. Selamat tinggal Indonesia. Investasi asing lebih pilih Malaysia dan Vietnam. Dan Malaysia sebagai sebuah ekonomi yang digeruni atau perlu disegani di peringkat global, dudukan di tangga pertama di Asia Tenggara. Malaysia dan Jepun memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor tenaga dan kewangan. Cakap besar saja tak ada guna, geng. Katanya ekonomi Indonesia melampaui negara Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Vietnam. Lihat saja, geng. Sekarang Vietnam itu lagi berguru kepada negara Malaysia. Vietnam susul Singapura dan Malaysia jadi negara maju. Selamat tinggal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video ini akan membuat sakit para warga Indonesia, geng. Kenapa demikian? Ya, karena warga Indonesia ataupun negara Indonesia itu sangat gengsi sekali, geng, untuk belajar kepada negara Malaysia, geng. Dan sekarang Vietnam susul Singapura dan Malaysia jadi negara maju. Selamat tinggal Indonesia. Indonesia ditinggalkan, geng. Jangan sampai nanti nanti Laos, Myanmar akan mencontoh negara Malaysia dan juga Singapura, geng. Kita akan ditinggalkan. Yang paling dasar bawah itu Indonesia, geng. Jangan sampai, aduh, mau taruh di mana marwah Indonesia, geng. Makanya gak usah gengsi-gengsi bila kita membagikan fakta bahwasannya memang kita kalah telak dengan negara tetangga kita. Gak usah sakit hati, kita terima saja, kita telan fakta yang ada. Dan kita pelajari dari negara itu, kok bisa kayak gitu seharusnya, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, bukan? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Masya Allah, tabarakallah, selamat kepada Vietnam. Salah satu negara tetangga kita di ASEAN telah menyusul Singapura dan Malaysia menjadi negara maju. Lantas mungkin sebagian kita bertanya-tanya nih, kok Vietnam yang dulunya sebagai negara berkembang atau negara yang gak maju, kok bisa tiba-tiba bisa mengejar ketertinggalannya terhadap Singapura dan juga Malaysia? Ternyata salah satu faktornya adalah ini, guys, di mana produksi baja Vietnam telah tumbuh secara pesat mencapai 24,6 juta ton sepanjang tahun 2025 kemarin, guys. Padahal 2 dekade lalu Vietnam masih bergantung pada impor. Jika kita tarik lagi ke belakang nih, yaitu pada tahun 1975, produksi baja Vietnam padahal masih terbatas loh kala itu. Namun seiring waktu terus berkembang. Kemajuan pesat yang membuat Vietnam kini resmi masuk 10 besar produsen baja dunia, menyalip Singapura dan Malaysia. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 10 produsen baja terbesar di dunia dan Vietnam masuk dalam 10 besar itu, guys, dengan urutan yang ke-10. Sementara Indonesia yang katanya negara yang kaya akan sumber daya alamnya hanya bisa memproduksi baja yang diperkirakan sekitar 19 juta ton per tahun saja. Kini kita hanya bisa menyaksikan bahwa Vietnam semakin dipandang dunia. Bukan lagi sekedar pasar konsumsi baja, namun bertransformasi menjadi pusat industri berat baru di Asia Tenggara. Negara kita jangan mau kalah nih. Kita kan kaya raya. Kita kaya akan sumber daya alam, kan? Di negara kita ada tambang batu bara, ada tambang emas, tambang nikel, apalagi yang kita nggak punya, guys. Kalau mau negara kita maju, ada satu syaratnya. Basmi tikus-tikus berdasi. Basmi para hama negara. Sekian. Jujur, kalian sedih dan pilu nggak sih? Satu persatu negara ASEAN mulai naik kelas menjadi negara maju, sementara Indonesia rasanya semakin tertinggal di belakang.
20 tahun lalu, Vietnam masih dikenal sebagai negara berkembang yang industrinya belum sekuat Indonesia. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan baja dalam negerinya, mereka masih banyak bergantung pada impor bahan baku dari negara lain. Tapi hari ini ceritanya berubah total. Data industri baja dunia pada April 2026, Vietnam resmi masuk jajaran 10 produsen baja terbesar di dunia. Produksi baja mentah atau crude steel mereka mencapai 2,1 juta ton hanya dalam waktu 1 bulan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dalam 4 bulan pertama tahun 2026, total produksi baja mentah Vietnam sudah mencapai 8,5 juta ton, tumbuh 8,4% secara tahunan. Di Asia Tenggara, posisi Vietnam sekarang praktis menjadi pemimpin industri baja yang sulit digoyang. Dan yang paling menyakitkan bagi kita adalah salah satu fakta ini. Vietnam sudah meninggalkan Indonesia. Produksi baja nasional Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 19 juta ton per tahun atau rata-rata hanya 1,58 juta ton per bulan. Artinya, produksi baja bulanan Vietnam ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Padahal kalau kita bicara sumber daya alam, Indonesia jauh lebih kaya. Kita punya batu bara, nikel, biji besi, energi, lahan luas, dan jumlah penduduk yang jauh lebih besar. Lalu kenapa Vietnam bisa melesat? Karena Vietnam tidak hanya menjual bahan mentah, mereka membangun pabrik, membangun kawasan industri, menarik investasi manufaktur dari seluruh dunia. Akibatnya industri tumbuh, lapangan kerja bertambah, ekspor meningkat, dan ekonomi mereka bergerak semakin cepat. Sementara Indonesia masih terlalu sering bangga menjadi pengekspor bahan mentah, tapi belum maksimal menjadi produsen barang jadi bernilai tinggi. Karena itu keberhasilan Vietnam sebenarnya bukan hanya soal baja, tapi tanda bahwa mesin industri mereka sedang bekerja sangat kuat. Menurut kalian kira-kira sebagai sesama negara ASEAN, Indonesia bisa nggak ya nyusul Vietnam? Dong di Asia Tenggara. Vietnam susul Singapura dan Malaysia jadi negara baju. Selamat tinggal Indonesia. Bye-bye. Woi, gegabah siamane. Indonesia itu lebih maju dibanding Vietnam, Singapura, Malaysia. Maju dalam sektor korupsi. Lihat nih indeksnya. Indonesia memiliki tingkat korupsi yang jauh lebih banyak dan parah dibandingin Singapura. Tuh kan Indonesia lebih maju korupsinya. Luar biasa Indonesia merajai. Vietnam untuk Singapura dan Malaysia jadi negara maju. Selamat tinggal Indonesia. Produksi baja Vietnam tembus. Vietnam susul Singapura dan Malaysia jadi negara maju. Selamat tinggal Indonesia. Bye. Tamparan pahit. Indonesia masih masuk di dalam gua. Kan kalau orang Indonesia suka percaya benda-benda yang tak masuk akal. Contohnya pergi haji lalu gua. Jadi Indonesia masih tersangkut di dalam gua. Sebab itu lambat maju. Jangan marah saya. Saya hanya membaca dan gelak saja. VT ini aku ambil dari itu Nalar TV itu. Kalau Anda mau menyalahkan, salahkan Nalar TV, bukan aku, oke? Indonesia dibuat menangis, geng, saat Vietnam susul Singapura dan Malaysia jadi negara maju. Bye-bye Indonesia, selamat tinggal Indonesia. Ini yang mau menyombongkan diri. Lebih majuan Indonesia daripada Malaysia, Singapura, dan juga Vietnam dan Thailand. Ini, namun Indonesia lagi menangis sekarang, geng. Kenapa demikian? Ya, karena investasi asing lebih pilih Malaysia dan juga Vietnam daripada Indonesia. Perlu atasi relegasi ini, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, gimana kerjaan pemerintah ini? Kok tidak bisa mengambil hati lobbynya itu kurang pandai ke? Tak pandai ke lobby anunya? Pandainya apa? Pandainya tipu. Pandainya tipu saja ya. Oke, gas. Oke, gas. Kicau. Kicau mania. Kayak gitu saja pandainya. Waduh, gimana nih? Kita sudah kalah dari negara jiran-jiran kita. Kayak gitu, jangan sampai nanti kita yang paling bawah nih. Kayak gitu ya, geng. Jangan sampai nanti kita paling bawah. Miris sekali sih. Oke, Ikinya akan reaction beberapa video lagi kayak gitu ya, geng ya, untuk menyehatkan kalian pada warga Indonesia. Biar kalian tertampar lagi oleh fakta. Biar kalian mau belajar lagi kepada negara jiran kita. Kayak gitu ya, geng ya. Jom kita simak dulu bersama-sama. Investasi asing lebih pilih Malaysia dan Vietnam. Indonesia perlu atasi regulasi yang berbelit. Nah, kalau nggak berbelit, gimana bisa korupsi? Ups, sorry guys ya, keceplosan. Malaysia diktiraf sebagai kuasa ekonomi di Pandangan pakar ekonomi mengenai unjuran Malaysia sebagai sebuah ekonomi yang digeruni
atau perlu disegani di peringkat global adalah merujuk kepada keupayaan unik negara menangkis ketidaktentuan global dan muncul kembali sebagai harimau Asia. Pandangan kuasa besar dan antarabangsa terkini lebih cenderung merujuk Malaysia sebagai kuasa ekonomi serantau yang berdaya tahan, strategik dan menarik pelaburan yang luar biasa. Kedudukan di tangga pertama di Asia Tenggara, menurut laporan Global Opportunity Index yang dikeluarkan oleh Milken Institute, Malaysia menduduki tempat pertama di Asia Tenggara dalam kalangan ekonomi membangun. Keyakinan pelabur dan pengukuhan ringgit. Ringgit diiktiraf antara mata wang paling kukuh di Asia, manakala dana global terus mencurah-curah melalui pelaburan bond dan pelaburan langsung asing ke dalam negara. Pengiktirafan dan unjuran ekonomi terkini yang meletakkan Malaysia di kedudukan penting. Bank Dunia, Ketua Ekonomi Bank Dunia untuk Malaysia, Apurva Sanghi, menyifatkan pencapaian ekonomi negara sangat luar biasa. Bank Dunia turut menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia dan menjangkakan negara di landasan tepat untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Milken Institute, dalam laporan Global Opportunity Index, Malaysia diiktiraf sebagai ekonomi sedang membangun nombor 1 di Asia Tenggara dan menduduki tangga ke-23 di dunia. Ini membuktikan keyakinan pelabur antarabangsa yang semakin kukuh terhadap pasaran tempatan. AMRO, organisasi ini menyatakan ekspor elektronik dan pelaburan berkaitan kecerdasan buatan telah melonjakkan kedudukan Malaysia sebagai hub yang dipercayai dalam rantaian bekalan semikonduktor global. Ramai pakar geopolitik dan ekonomi serantau menganalisis. Mereka melihat lokasi neutral Malaysia serta penglibatan dalam perjanjian perdagangan bebas yang besar seperti CPTPP dan RCEP memberikan kuasa rundingan yang strategik di peringkat dunia. Negara fokus kepada sektor bernilai tinggi. Pelabur global melihat Malaysia sebagai hub pengeluaran produk bernilai tinggi, terutamanya dalam peralihan tenaga, teknologi digital, dan pendigitalan ekonomi. Walaupun negara berdepan cabaran luar seperti ketegangan geopolitik, tetapi kestabilan politik negara dan tadbir urus yang baik membolehkan ekonomi domestik terus berdaya tahan, kuat dan tidak terlalu bergantung kepada kuasa luar. Malaysia dan Jepun memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor tenaga dan kewangan menerusi perjanjian pembekalan gas asli cecair LNG jangka panjang serta usaha memperluaskan penggunaan mata wang tempatan dalam urus niaga dua hala. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Petronas dan JERA baru saja memuktamadkan perjanjian jual beli LNG bagi membekalkan 2 juta tan LNG setahun kepada Jepun untuk tempoh 20 tahun bermula 2028. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai satu pencapaian besar yang mencerminkan tahap kepercayaan tinggi serta hubungan erat antara Malaysia dan Jepun. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama rakan sejawatnya Sane Takaichi di Pejabat Perdana Menteri Jepun di Tokyo pada 10 Jun. Selain itu, Anwar berkata kedua-dua negara turut memperluaskan kerjasama kewangan menerusi pengaturan kewangan baharu termasuk perjanjian pertukaran mata wang dua hala. Terdahulu Anwar menerima sambutan rasmi sempena lawatan rasmi beliau ke negara itu. Malaysia dan Indonesia sama-sama negara ASEAN. Tapi kenapa ya banyak orang bilang kalau Malaysia itu terlalu modern? Salah satu alasannya adalah pembangunan terpusat di kota-kota besar, terutama Kuala Lumpur yang menjadi pusat bisnis serta keuangan negara. Selain itu, Malaysia memiliki transportasi umum yang saling terintegrasi, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah. Sedangkan Indonesia memiliki wilayah yang jauh lebih luas, penduduk yang hampir 8 kali lebih banyak daripada Malaysia, sehingga tantangan pembangunannya juga jauh lebih besar. Tapi menurut kalian, apakah Indonesia bisa melampaui Malaysia di masa depan? Tulis alasanmu di kolom komentar ya. Cakap besar saja tak ada guna, geng. Katanya ekonomi Indonesia melampaui negara Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Vietnam. Lihat saja, geng. Sekarang Vietnam itu lagi berguru kepada negara Malaysia. Vietnam susul Singapura dan Malaysia jadi negara maju. Selamat tinggal Indonesia. Lihat ya, geng ya. Investasi besar saja itu memilih Malaysia dan juga Vietnam. Tidak dengan Indonesia. Kenapa? Ya harus perbaiki dong.
tatanya kayak gitu ya, geng. Regulasasinya kayak gitu ya, geng. Ya, biar gak berbelit-belit, biar gak ada aturan yang mencekik kayak gitu ya, geng. Ya, yang dilakukan oleh pemerintahan kita. Kadang pemerintahan kita yang membuat aturan oke, namun saat membuka pabrik, nah itu masyarakatnya nih yang SDM rendah dan IQ bawah rata-rata nanti demo. Jangan masukkan orang luar ke sini, biar warga kita saja bekerja. Itu produk luar negeri ya. Kalau gak ada yang mimpin, kalau gak ada orang luar, kalian paham kah? Ya kan kalian paham? Kan gak akan paham, makanya ada orang luar untuk membimbing kalian. Nah itu ya para warga Konoha paham ya di sini ya. Jangan sikit-sikit nanti demo ada pabrik, kenapa gak angkat orang luar? Itu mereka cari yang pintar-pintar. Kalau mereka cari yang goblok-goblok, gimana mau berkembang? Mereka produk mereka pikir lain kali gak usah demo-demo lagi, oke? Paham? You understand? Jangan masuk gua lagi. Nanti tak boleh balik. Nanti lama-lama di dalam gua keluarnya susah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini kalian suka dan ikinya mengucapkan apa namanya, geng? Apa mengucapkan apa? Ikinya mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Beribu-ribu terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.